Berikut ini adalah pengumuman gereja selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening berikut ini. GBI Malhayati Sunday School Online Service Minggu 4 Juli 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Laura. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Discover the New Door Minggu 4 Juli 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Kak Rachel dan Kak Feren. Jangan lupa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke aplikasi GBI Rayon 17, lalu pilih ikon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, serta permohonan doa yang ingin didoakan, lalu klik submit. Diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya.
Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita mengucap syukur hari ini kita ada di bulan yang baru. Tuhan senantiasa menetapkan setiap langkah-langkah kita dan meneguhkan kita di dalam pengharapan. Amin. Mari setiap kita datang kepada Tuhan hari ini, buka hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan doa kita. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami menyembah Allah yang hidup dan benar, Allah yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan setiap hati kami, untuk kami terus berjalan sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan ya Tuhan. Karena itu hari ini, biar kiranya Roh-Mu itu memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami,
Sebab kami tahu Tuhan Yesus, bahwa kami diselamatkan di dalam pengharapan. Karena itu Tuhan, kami akan dengan tekun dan setia untuk terus berharap kepadamu, untuk terus tetap berdoa kepadamu, untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, berkati ibadah kami hari ini. Tuhan hadir, Tuhan melawan, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di
apapun keadaan di hadapanmu, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah turut bekerja bagimu mendatangkan kebaikan. Ketika tidak sanggup lagi, engkau pikul beban itu. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu memandang kepada Tuhan. Dia sumber dari segala sesuatu, sumber kebaikan, sumber kemurahan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kekuatan yang baru. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti. Kau yang selalu yang selalu ku nanti. Shenderala takarala takarala padala. Nyatakanlah kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu yang nyata, nyata hari ini bagi setiap kami ya Tuhan. Yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat. Yang selalu kami andalkan. Reda bakala labata kanala labata kanala labala labala labala. Jala labata kanala labala 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 labala. Yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi ya Tuhan. Pasti digenapi ya Tuhan. Pasti digenapi ya Tuhan Yesus. Pasti digenapi. Ralabata karalabara labara 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 labara. Rata kata ralabata karalabara labara. Sebab firman yang hidup dan berkuasa itu dilepaskan dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu pasti terlaksana dengan sempurna. Sebab Allah kami adalah Allah yang hidup, yang memegang perjanjian yang teguh bagi setiap umat yang dikasihinya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan.
pernah goyah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini, hari-hari ini kami percaya kami terus tetap kuat di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami memberkati setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya kuasa-Mu mengalir atas setiap umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja mendatangkan segala kebaikan atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berkati setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati keluarga umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Kami katakan ada mesbah-mesbah yang dibangun ya Tuhan. Ada api doa, pujian, penyembahan yang selalu dinaikkan atas setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Sehingga pemulihan itu terjadi, kesembuhan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu lebih lagi dalam usaha pekerjaan ya Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdiri atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdiri atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia bagi-Mu ya Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya pemulihan sedang Kau kerjakan atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia mengalami kesembuhan. Khususnya ya Tuhan Yesus kami berdoa dalam bidang ekonomi Tuhan. Kami katakan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian di Indonesia dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan mengerjakan segala sesuatunya atas Indonesia. Di saat ada hamba-hamba Tuhan, di saat ada anak-anak Tuhan berdiri atas Indonesia. Indonesia mengalami kebangkitan, Indonesia mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pertobatan besar-besaran terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Kau yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami juga berdiri untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari gembala pembina kami beserta keempat wakilnya, Ibu kami yang kami kasih Ibu Debbie beserta seluruh keluarga besar Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memakai hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini Engkau yang membangkitkan roh yang bergairah lebih lagi untuk melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdiri. Saat ini kami mengangkat tangan kami untuk gembala rayon kami di tempat ini Bapak Budi Cahyadi Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari-hari ini Engkau terus Allah yang berbicara atas hamba-Mu Tuhan. Menyatakan firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memakai hamba-Mu lebih lagi hari-hari ini ya Tuhan. Atas bangsa ini bahkan atas bangsa-bangsa. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas hamba-Mu. Yang dulu hamba-Mu tidak pernah mengerti hari-hari ini Tuhan. Engkau Allah yang membuat mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Melebihi apa yang hamba-Mu pikirkan dan doakan hari-hari ini. Kuasa-Mu sanggup bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri hamba-Mu, berkati kedua putrinya. Ada dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang daripada Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Bahkan kesaksian-kesaksian hidupnya memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Menguatkan setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan hamba-Mu dimanapun Engkau mengutusnya. Ada tanda-tanda heran mujizat. Kuasa menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur. Kami menyerahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk perjamuan kudus Tuhan Kau yang memberkati. Melayakan setiap kami, menguduskan setiap kami. Kami bersyukur. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dimanapun berada. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Allah penyelamat kita. Mari memuji-muji Dia dengan sukacita. Tetap tinggal berdiri umat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama. Engkau Allah yang hadir di tengah umat-Mu. Engkau juru selamat kami yang every praise is to our
kuatkan, teguhkan hati kami kembali. Mari angkat tanganmu, umat Tuhan. Sekali lagi kepada Tuhan. Oh, ralabatakara, Shandara labatakara, labarala. Shandara labarala, barala, barala, barala. Sharala batakara. Oh, ya rabatakara, ya rabatakara. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Salam saudaraku yang ada di Lampung, apa kabar? Saya berdoa dan saya berharap sekali anugerah Tuhan melimpah dan penyertaan Tuhan dinyatakan buat jemaat Tuhan yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan terus menyertai saudara dimanapun saudara berada, dan sudah tiba waktunya kita membuka hati bersama-sama untuk menerima pesan-pesan firman Tuhan, agar setiap pesan firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh menjadi tuntunan yang akan menerangi perjalanan kita. Buka hatimu, Tuhan Yesus memberkati, dan kita buka hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi domba yang baik.
Orang Kristen yang berintegritas itu ibarat domba yang baik. Di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, Alkitab mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu virus corona belum berakhir, belum selesai. Varian-varian baru bermunculan. Ada virus Alpha dari Inggris, virus Beta dari Afrika Selatan, virus Delta dari India, sedang mengepung bangsa-bangsa. Dan virus ini, saudaraku, adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk menteror, untuk menghancurkan manusia. Memang iblis punya visi, punya tujuan, yaitu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Iblis ingin menghancurkan, ingin mencuri keuangan, ingin merusak kesehatan, merusak keluarga, menghancurkan kerohanian, supaya umat Tuhan binasa. Sudah terbukti betapa banyaknya orang-orang yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan karena pandemi, karena wabah, korban PHK massal. Banyak orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, banyak yang sakit, organ-organ tubuh mengalami kerusakan, banyak juga yang meninggal. Dia menghancurkan kesehatan, menghancurkan keuangan. Iblis juga merusak jiwa. Orang semakin takut, semakin khawatir, sulit tidur, was-was, stres. Sebab keadaan semakin sulit dan tidak pasti. Iblis juga berusaha menghancurkan kerohanian umat Tuhan. Umat Tuhan tidak bisa beribadah, hanya mengandalkan ibadah online. Dan itu butuh fokus yang khusus. Dan banyak kerohanian yang mulai merosot. Anak Tuhan sudah tidak berdoa lagi, sudah tidak memuji menyembah Tuhan lagi, sudah tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Imannya mulai padam. Bagaimana rohani bisa bangkit? Kegiatan untuk membangun iman secara bersama-sama, di mana kita bisa saling menguatkan, sudah tidak bisa dilakukan karena pandemi. Kami rindu bisa beribadah bersama-sama, karena di dalam ibadah kita saling menguatkan, saling menyemangati. Tapi berhubung kondisinya tidak memungkinkan, makanya kita mesti berdoa secara ekstra supaya zona merah berubah jadi zona hijau, sehingga umat Tuhan bisa beribadah lagi. Manusia dicekam dengan ketakutan yang luar biasa. Inilah siasat iblis. Inilah strategi iblis untuk menghancurkan manusia, khususnya umat-umat Tuhan.
Tetapi ada berita baik. Aku datang, kata Yesus, supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Di samping ada berita yang buruk, iblis datang lewat pandemi, menjadi alatnya untuk menghancurkan, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia tertekan. Manusia mengalami kondisi yang sangat sulit dan tidak baik. Tapi ada berita baik. Yesus datang supaya domba-dombanya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, sudahkah Yesus datang dalam kehidupanmu setiap hari? Pertanyaannya, Dia datang memberikan hidup kepada domba-dombanya. Sudahkah orang Kristen itu menjadi domba Tuhan yang baik? Karena ternyata dalam sehari-hari orang Kristen bukannya menjadi domba yang baik, menjadi kambing, melawan, tidak taat, bersungut-sungut, memberontak, tidak setia, dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan datang, Dia memberikan kehidupan yang indah, yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kepada domba-domba yang setia, domba-domba yang baik. Tuhan itu menuntun domba-dombanya ke tujuan, yaitu air yang tenang dan rumput yang hijau. Itu goalnya Tuhan buat kita, buat domba-dombanya. Tetapi untuk bisa ke air yang tenang dan rumput yang hijau, itu suatu keadaan yang indah, suatu keadaan yang luar biasa, kehidupan yang maksimal, kehidupan yang berkualitas. Itu harus lewat jalan yang bernama jalan lembah dan kekelaman, jalan bayang-bayang maut. Disitulah domba dituntun ke tempat yang tidak enak, ke jalan yang terjal, ke jalan yang licin. Itu dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Itu dibutuhkan betul-betul harus hati-hati. Di masa-masa pandemi ini, kita bisa ibaratkan inilah kita sedang dibawa ke bayang-bayang maut, ke lembah kekelaman, ke situasi yang sulit, kondisi yang sulit, terjal, berbatu, menurun. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami seperti itu. Tapi ketika domba-domba itu nurut dan mau digembalakan oleh Tuhan, di situ domba-domba pada endingnya akan sampai ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah kehidupan tanah perjanjian. Kehidupan yang berkualitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bangsa Israel yang tidak mau digembalakan oleh Tuhan di padang gurun. Bangsa ini bersungut-sungut, memberontak, melawan Tuhan, pengen kembali ke Mesir. Akhirnya hanya 2 orang saja, Yosua dan Kaleb, yang masuk di tanah perjanjian. Dan orang-orang yang lahir di padang gurun yang sampai ke tanah perjanjian. Sementara orang yang lahir di Mesir, mereka semua mati dan binasa di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak mau digembalakan, tidak mau menjadi domba-domba Tuhan yang baik. Padang gurun adalah lembah dan bayang-bayang maut. Sudahkah kita menjadi orang
Kristen yang berintegritas, menjadi domba-domba yang nurut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6a, Yesaya pasal 53 ayat 6a, dikatakan demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah kondisi manusia hari-hari ini. Sesat seperti domba, dan masing-masing mengambil caranya, jalannya sendiri. Ada yang tersangkut di semak duri akhirnya. Ada yang jatuh ke jurang. Ada yang sedang dikejar oleh binatang buas. Mungkin keadaanmu seperti itu. Sedang tersangkut dengan masalah. Atau jatuh. Imanmu jatuh. Atau yang sedang dikejar-kejar, sedang diteror. Dengan masalah. Dengan binatang buas, sakit penyakit. Dengan keadaan yang tidak baik, yang menakutkan, yang menghantui saudara. Namun jangan takut. Ingat, jangan takut saudaraku. Kita seringkali lihat itu gambar bagaimana Yesus memanggil domba. Itulah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Mau menyelamatkan kita, mau menolong kita, mengangkat kita, mau memulihkan kita, mau melindungi kita. Domba yang baik adalah gambaran orang Kristen yang menurut akan firman Tuhan. Domba yang baik adalah orang Kristen yang tetap sabar di saat harus berjuang, menghadapi segala tantangan, menghadapi ujian iman. Harus sabar. Domba yang baik adalah gambaran orang Kristen yang senantiasa ikhlas. Ikhlas di saat harus memberi. Ataupun waktu kehilangan. Karena kita yakin ada pengharapan, akan ada pemulihan, sesuatu yang kita ikhlaskan, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Maka Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, milikilah sifat domba ini. Domba yang baik itu ibarat orang Kristen yang selalu bersyukur untuk setiap apa yang kita miliki, untuk apa yang kita pakai, untuk apa yang kita makan, untuk apa yang kita minum. Itu orang Kristen yang berintegritas. Domba yang baik. Kita tahu domba adalah binatang yang tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Domba tidak punya taring untuk mencabik-cabik. Domba tidak punya cakar. Domba tidak bisa berlari kencang. Semua binatang di dunia ini diciptakan Tuhan ada senjata untuk mempertahankan diri. Semut pun binatang yang kecil kalau kita pegang, kita injak, dia akan gigit. Cecak, binatang yang lemah, kalau dipegang, dia bisa memutuskan ekornya dan nanti tidak lama lagi akan tumbuh lagi. Semua binatang punya senjata untuk mempertahankan diri, tetapi khusus domba itu binatang yang tidak ada
senjata untuk mempertahankan diri. Dan Tuhan menggambarkan orang percaya seperti domba. Artinya kehidupan domba itu betul-betul tergantung kepada gembala. Dan kita bersyukur kita punya gembala agung yang baik, yang rela mati memberikan nyawanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan kita, untuk mengampuni kita, untuk menggantikan kita. Itu luar biasa. Lalu apa yang domba-domba bisa lakukan ketika dia dikejar-kejar binatang buas, ketika dia mau diterkam binatang buas, ketika tersangkut di semak-semak, ketika jatuh di tebing-tebing, di batu-batu. Apa yang biasa domba itu lakukan? Dan ketika domba mengalami situasi seperti itu, maka yang bisa dilakukan domba hanya mengembek. Mbek. Mbek. Itu artinya kalau kita sedang menghadapi masalah, kita sedang dikejar-kejar oleh masalah, oleh persoalan, situasi yang tidak baik. Saudaraku, saya mau kasih tahu, biarlah umat Tuhan udah saatnya, yaitu berseru, mengembek itu berseru kepada Tuhan. Berseru itu bukan sekedar berdoa, berseru itu mengucapkan seruan, berteriak. Pernahkah saudara berteriak? Tidak harus pakai mic supaya orang semua dengar. Arti berteriak itu dengan segenap jiwa dan kekuatan diekspresikan di satu teriakan jenjeritan. Tuhan tolong. Ketika Petrus mau tenggelam, dia tidak berdoa, dia berseru. Yesus tolong, Guru tolong. Nah, di masa pandemi ini, di masa yang berat, yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan mau domba-dombanya berseru kepada Tuhan, mengembek. Tuhan tolong, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong keadaan saya, Tuhan tolong usaha saya, Tuhan tolong anak saya. Saudara, sudah saatnya berseru, mengembek. Sudah tahu enggak? Umat Israel itu ketika mulai nyaman, maka umat Israel itu sering dan selalu menduakan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka kadang-kadang sibuk dengan urusannya sendiri. Tuhan dilupakan, Tuhan ditinggalkan. Nih, karena Tuhan sayang kepada umat Israel, maka Tuhan menghukum, mengajar umat Israel ini dengan cara mengizinkan ada tulah, dengan tujuan supaya umat Tuhan itu berseru-seru kepada Dia, berbalik kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai cara menghajar umat Israel dengan memakai tangan, yaitu bangsa lain, menindas umat Israel. Tapi ketika umat Israel kena tulah, ketika umat Israel kena tindas dari bangsa lain, disitulah umat Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ketika umat Tuhan berseru-seru karena tertindas, karena tulah, karena masalah, maka Tuhan itu datang dan memberikan pertolongan. Tulah dihalau oleh Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain pun yang menindas umat Israel dihalau, bahkan dibinasakan oleh Tuhan. Betapa respeknya Tuhan terhadap domba-domba, setiap umatnya yang mau berseru. Ibarat domba yang mengembek, maka disitulah naruli gembala itu segera muncul dan segera memberikan pertolongan.
Di masa-masa pandemi ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, banyaklah engkau mengembek karena engkau dombanya Tuhan. Jangan diam, Bapak Ibu, waktu engkau punya masalah engkau diam saja, enggak. Dengan hati percaya, mulut itu mengaku. Mesti kita berseru, mengembek, Tuhan tolong. Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, aku gak kuat. Sudah waktunya. Ayo berseru-seru. Ketika umat Tuhan mengalami situasi, yaitu menghadapi jalan buntu, mereka mentok karena tidak ada jalan lagi. Depan mereka ada laut merah, laut Kolsom. Dengan ombak yang tinggi. Mereka tidak bisa seberangi. Orang yang ahli berenang tidak akan mungkin bisa nyeberangi. Belum ada perahu, belum ada kapal. Tidak ada solusi. Mereka mau kemana lagi? Mau ke kanan atau ke kiri? Banyak binatang buas. Kalajengking yang mematikan, ular beludak yang mematikan. Mau balik lagi ke belakang, ada tentara Firaun yang mengejar dengan peralatan senjata untuk menangkap mereka kembali. Kondisinya sangat mencekam. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Alkitab mengatakan maka Musa berseru kepada Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berikan pertolongan. Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, pukulkan tongkat itu. Dan mujizat pun terjadi. Tuhan membelah laut Kolsom. Umat Israel bisa berjalan dengan sukacita melihat mujizat yang sangat dahsyat menyertai perjalanan mereka. Karena apa? Karena ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Jangankan orang percaya, orang yang tidak kenal Tuhan ketika tertindas, dan orang yang lemah yang tertindas tadi, dia berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong orang yang lemah tadi walaupun dia belum percaya. Artinya hati Tuhan itu respon sekali dengan orang yang berseru-seru. Apalagi di masa pandemi ini. Situasi yang sulit seperti hari-hari ini, kita gak bisa diam, gak bisa pasrah, gak bisa nyerah. Kita mesti berseru-seru kepada Tuhan, kita seperti dombanya Tuhan. Daud banyak sekali mengalami tekanan, mengalami tantangan, baik dia sebelum jadi raja, maupun ketika dia jadi raja. Tapi kenapa Daud disertai Tuhan begitu manis, begitu luar biasa? Jawabannya karena Daud selalu berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang berat, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan datang memberikan pertolongan. Ayat yang terakhir tentang berseru. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Perhatikan. Berserulah kepadaku. Saya ulangi. Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, betapa luar biasanya janji Tuhan bagi orang yang mau berseru-seru kepada Dia. Dia segera merespon, dia segera menjawab engkau.
Bahkan dia akan memberitahukan hal-hal yang besar yang engkau tidak pahami. Dia akan siapkan, dia sediakan bagi orang yang mau berseru-seru kepada dia. Domba yang baik, yaitu domba yang mau berseru-seru. Terlebih di masa-masa pandemi hari-hari ini. Tidak cukup berdoa. Tidak cukup pasrah. Tidak cukup menyerah dengan keadaan. Berseru-serulah. Ketika engkau mau berseru-seru, yaitu ungkapan jeritan dari jiwa, dikeluarkan dengan segenap hati. Berseru kepada Tuhan. Gembala agung kita. Secara otomatis dia tidak tahan ketika ada domba-domba Tuhan di bumi ini, di tempat ini sedang mengembek, sedang berseru. Dia segera datang dan menolong saudara. Engkau diberkati walaupun di masa pandemi sekalipun. Boleh katakan amin? Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya dan percayalah ketika sudah mulai menerima pesan firman Tuhan ini, jadilah domba Tuhan yang baik. Jadilah orang Kristen yang senantiasa berseru-seru, yaitu mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Sudah berseru, sudah berteriak, sudah mohon, sudah minta. Disitulah Gembala yang agung akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Ada satu nyanyian, Tuhan itu tidak jauh, dia dekat dengan kita. Ketika kita berdoa, segera menghampiri kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Semua Tuhan bersama-sama berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Buka tanganmu jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini berseru-seru kepadamu karena keadaan, karena situasi. Sesungguhnya mereka sedang membutuhkan pertolongan-Mu ya datang. Ya Tuhan,
Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkau melawat anak-anak-Mu. Engkau menghampiri anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan menolong masalah mereka, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan membukakan pintu pertolongan, pintu anugerah, pintu rahmat-Nya dibukakan buat domba-domba-Mu yang hari-hari ini sedang berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berfirman, jika umat-umat-Mu berseru-seru kepada-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan segera menjawabnya, menolongnya, dan memberitahukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak terselami. Biarlah itu terjadi buat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, dan sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan. Layakan kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah setiap kita memeriksa hatinya masing-masing. Kalau masih ada dosa dalam hidup kita yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, mungkin masih ada sakit hati, iri hati, kekecewaan, kepahitan, kebencian, amarah, atau masih ada hal-hal dosa-dosa yang kita sembunyikan yang orang lain gak tahu. Mari saat ini adalah waktunya kita mengaku akan dosa kita, mengaku dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, supaya kita dilayakkan untuk duduk sehidangan dengan Dia. Mari ambil waktu untuk berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami, basuh kami bersih dengan darah-Mu yang kudus. Layakan kami kembali ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kalau masih ada dosa-dosa di dalam hidup kami yang mungkin belum dibereskan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau masuk duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau melayakkan kami, sehingga ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus boleh sampai kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah persiapkan roti dan anggur saudara, mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang ada di atas kayu salib.
Bersyukur untuk karya penebusan-Mu. Kami yang seharusnya binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Karena Engkau memberi diri-Mu untuk disalibkan di atas kayu salib. Terima kasih. Kami yang seharusnya terkutuk, justru kami menjadi orang-orang yang diberkati. Karena apa yang telah Kau buat atas kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya umat-Mu yang sakit, saat ini Kau jamah mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Mereka yang sedang berdoa menantikan mujizat, biarlah kiranya mereka menerima mujizat itu. Mereka yang berdoa untuk pemulihan, biar kiranya Engkau memberikan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Yang pertama dengan melakukan bank transfer melalui ATM atau melalui mobile banking ke rekening yang saat ini tampil di layar saudara. Atau yang kedua dengan melakukan e-payment dengan men-scan QR yang ada di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan saudara bisa membawanya ke gereja lalu kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi dan bersama-sama kita angkat persembahan kita dan kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang telah diikrarkannya kepadamu dengan sumpah. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan Ia akan membuat engkau menjadi banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyak, anak lembu sapimu dan kambing domba, dan segala ternak yang dipercayakan kepadamu akan menjadi ternak yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu menjadi berhasil. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antara kamu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha datanglah Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.